Shalom, selamat sahabat. Rangkuman kita, pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah mengenai dasar-dasar nubuatan. Dan pelajaran kita ini membicarakan bahwa nubuatan adalah kasih Tuhan yang diberikan kepada manusia. Juga mempunyai arti rohani, adalah karakter Tuhan. Diberikan manusia boleh mengenal Tuhan. Nah, pada masa itu umatnya diberikan ilham kepada nabi, seperti yang dilihat oleh Nabi Yesaya, bahkan juga di kitab Wahyu, Daniel, bahkan Yeskiel yang melihat malaikat yang membakar, berapi-api, menyala. Yohanes yang melihat malaikat Tuhan di Pulau Patmos. Nah, kembali kepada Yesaya yang kita lihat di sini, pelajaran sepanjang minggu ini berbicara mengenai seorang Yesaya yang dalam bahasa Ibrani adalah Yahu, anak Amos. Dia dipilih Tuhan untuk mengilhamkan nubuatan ini, bahwa Yesaya juga di dalam kitab yang tertulis di Yesaya berbicara mengenai kedatangan Mesias, seorang Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Bahkan juga dia akan disalibkan menebus dosa manusia. Ini bagian daripada ilham yang Tuhan berikan. Seorang Yesaya yang pada waktu itu Tuhan percayakan untuk mengabarkan warning, nubuatan Tuhan, peringatan Tuhan juga kepada bangsa Israel, khususnya Yehuda yang tegar tengkuk, keras kepala. Sampai ketika dia melihat takhta Tuhan dalam visi, di dalam penglihatannya lewat malaikat, dia merasa tidak layak, merasa diri najis bibir. Ketika melihat takhta Tuhan, perjumpaan lewat malaikat serafim, seorang Yesaya mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya, disucikan, ditahirkan oleh malaikat, dosanya diampuni. Makanya dia berkata, aku yang najis bibir ini, ya tidak layak. Dia merasa merendahkan hatinya, merendahkan dirinya ketika melihat takhta Tuhan itu berbicara mengenai kerajaan Tuhan. Takhta Tuhan berbicara mengenai pemerintahan Tuhan. Ada penghakiman di situ. Seperti yang saya katakan tadi, ada warning yang Tuhan telah nubuatkan kepada bangsa Israel, bahkan penghukuman. Nah, Yesaya yang kemudian disucikan, bibirnya yang najis, dia merasa seorang malaikat, semalaikat serafim mengambil bara api dari mesbah, dari altar. Olehnya dia boleh ditahirkan bibirnya. Dan kemudian Yesaya menyadari hal tersebut sebagai ungkapan dia ketika dia diperbaharui. Yesaya dosa-dosanya diampuni, dia merelakan hatinya untuk melayani Tuhan. Yesaya mengetahui bahwa Tuhan akan menyertai pelayanannya.
Yesaya mengerti bahwa Tuhan akan melengkapi pelayanan dia sekalipun sulit. Bangsa Israel khususnya Tuhan tugaskan pada bangsa Yehuda, seorang Yesaya menyadari bahwa sulit pelayanannya, tetapi ada malaikat Tuhan yang menyertai dia, pekerjaan Tuhan. Nah, siapakah serafim ini? Serafim ini mempunyai 6 sayap, malaikat yang tugasnya melayani Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Ya, di takhta yang tinggi, mempunyai pelayanan kekudusan, menyembah Allah, memuji Tuhan. Ya, dan juga ada kerub. Kerub adalah malaikat yang berjaga pada waktu di Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa,